Kalian tahu gak sih, banyak dari kita itu yang nggak bisa berkembang, bukan karena kita itu nggak punya potensi, bukan karena kita itu kurang pintar, kurang edukasi, tapi cuma karena kita itu takut akan dikritik sama orang lain, kita takut akan pendapat orang lain terhadap diri kita, dan gua pun sekarang lagi ada di fase itu. Dan di video kali ini gua mau bahas salah satu fase ketakutan yang sekarang pun lagi gua alami, yaitu fase takut akan dikritik atau yang disebut fear of criticism. Jadi apa sih fear of criticism atau takut akan dikritik? Di salah satu buku yang gue baca, yaitu Think and Grow Rich by Napoleon Hill, di situ dia bilang kalau ada 6 ketakutan utama yang bisa menghambat kesuksesan seseorang. Dan salah satunya itu adalah fear of criticism atau takut akan dikritik. Kita takut dibilang gak cocok, kita takut di hate, kita takut dicemooh, kita takut orang ngomong ngapain sih lu, kita takut orang ngomong ih gak jelas, macem kayak gitulah. Pokoknya apapun yang pendapat orang lain terhadap diri kita, padahal kita pun belum mulai, cuma kita udah pikirin, cuma kita udah takut duluan. Yang dimana tanpa sadar, karena takut itu, kita akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, kita akhirnya nge-stuck diem di tempat. Terus gue gimana cara menghadapi ketakutan akan kritik itu? Contohnya waktu gue baru mau awal buka bisnis fashion gue, yaitu PLFR, gue itu selalu nanya ke temen gue selalu nanya kayak, laku gak ya bro? Kejual gak ya bro? Orang suka gak ya bro? Cuma untungnya, temen gue itu salah satu temen yang suportif, dia itu selalu ngomong, ya udah gas aja dulu, jalanin aja dulu. Jadi tanpa banyak pikir, ya udahlah, gue gas aja dulu deh, yang penting gue mulai dulu. Dan sampai sekarang pun masih sama. Kalau misalnya gue mau bikin produk baru nih atau collection baru dan gue mau post di Instagram atau gue mau upload di Shopee, gue masih ada pikiran kayak gitu. Orang suka gak ya di Instagram gue upload? Orang suka gak ya? Ini collection baru gue, produk barunya laku gak ya? Ya cuma karena akhirnya gue tetepin mindset gue, ya udah coba aja dulu. Karena kalau gue gak coba, gue gak akan tahu orang bakal suka produk yang kayak gimana. Jadi ya udah, gue coba aja dulu biar tahu gue orang tuh sukanya kayak apa. Tapi karena artinya ada kemungkinan kalau produk yang gue upload itu, produk baru yang gue luncurin itu gak laku, gue itu gak pernah ngestok produk baru itu langsung banyak. Pasti gue cuma masukin dikit-dikit, kayak cuma beberapa piece per warna atau per size. Jadi modal yang gue keluarin itu nggak terlalu banyak, supaya kerugian yang gue alamin kalau misalnya nanti itu barang gak laku itu lebih kecil, sehingga gue lebih berani buat ngegas dulu. Nah nanti kalau misalnya emang produk barunya itu laku, ya gue masukin lagi, gue stok lagi. Kalau emang gak laku, ya udah, gak gue lanjut lagi, karena buat apa, gak laku juga gitu, buat apa dijual. Dan buat personal branding juga sama tuh. Sebelum gue bikin video kayak begini, ada muncul di pikiran-pikiran gue kayak, nih orang ngapain sih, so ngajarin banget, baru jualan dikit udah so-so nge-share, dan itu semua ada di pikiran gue gitu. Jadi sebelum gue mulai ini, ada fase seperti itu ketika gue takut dikritik sama orang. Dan setelah gue udah mantep banget nih mindsetnya nih, gue udah gak mulai takut akan kritik, akhirnya gue mikir, yaudahlah gas aja dulu deh, yang penting gue bikin dulu videonya, gue coba syuting dulu videonya. Gue gak tahu edit kayak gimana, gue gak tahu bikin skrip kayak gimana, gue gak tahu kayak ambil angle kamera itu yang bagus kayak gimana. Dan akhirnya gue cuma belajar aja apa adanya. Gue belajar cara edit, gue belajar cara bikin skrip, gue belajar cara angle kamera yang oke gimana dari YouTube. Dan gue gak mau pelajarin terlalu deep, karena takutnya nanti gue nunggu sempurna skill gue, yang dimana akhirnya gue malah gak mulai. Kalau gue maunya skill gue sempurna gitu, dan sedangkan gak ada yang pasti hasilnya bagus banget, sempurna banget ketika pertama kali kita mulai. Jadi ya gitu, fear of criticism itu ya emang berbahaya banget, bisa bikin kita tuh nge-stuck, bisa bikin kita tuh nggak berani ngelangkah ke langkah yang selanjutnya, yang ke hal yang pengen kita lakuin gitu sebenarnya. Cuma karena kita takut dikritik, akhirnya kita undur-undur mulu. Dan itu aja buat video kali ini. Semoga pengalaman gue ini, bagaimana gue mengatasi ini, bisa menjadi gambaran buat kalian, bisa menjadi sudut pandang yang lain lah, bagaimana berbagai orang itu ngatasin suatu masalah. Dan ini cara gue ngatasin suatu masalah, atau mungkin kalian misalnya punya cara lain buat ngatasin masalah yang sama dengan ini, kalian bisa drop di komentar, kita bisa share bareng, dan semoga bisa ngebantu orang-orang yang nonton video ini.